Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Abdul Bustami dengan akhiran NIM 212. Perkenalkan, nama saya Naila Mulia Azara dengan akhiran NIM 192. Nama saya Muhammad Syahral Aglin dengan akhiran NIM 206. Kami dari kelompok 4 MD2F mata kuliah ilmu dakwah yang akan menjelaskan tentang Dakwah sebagai agent of change dalam masyarakat dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi. Dan kontribusi dakwah terhadap pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, dakwah sebagai agent of change atau agen perubahan dalam masyarakat. Dakwah bukan hanya soal ceramah di mimbar, tapi juga bentuk transformasi sosial yang membawa nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kehidupan. Dakwah sebagai agent of change atau agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Yang pertama itu ada perspektif sosial. Jadi pemberdayaan masyarakat, dakwah mengajarkan nilai-nilai ukhuwah dan tolong-menolong dan empati yang mendorong solidaritas sosial. Terus yang kedua ada perspektif politik. Di dalamnya mencakup kesadaran politik umat. Jadi dakwah mendorong umat Islam untuk sadar terhadap tanggung jawab politik sebagai bentuk ibadah. Misalnya, memimpin pemimpin yang amanah. Contohnya seperti dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama dalam melawan penjajahan. Mereka memobilisasi umat lewat dakwah. Risiko dapat disalahpahami. peran dakwah dalam perspektif ekonomi. Itu membangun etos kerja dan produktivitas. Dakwah menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu mendorong umat untuk bekerja dan tidak bergantung pada orang lain. Materi selanjutnya itu kontribusi dakwah terhadap pembangunan sosial di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui dakwah, banyak program pendidikan, pelatihan, penguatan kapasitas di masyarakat yang dilakukan seperti pengajian produktif, pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi syariah. Dakwah tidak hanya mengajak beribadah, tapi juga mengajarkan cara hidup mandiri dan produktif. Kontribusi dakwah terhadap pembangunan ekonomi. Dakwah tidak hanya bertujuan menyampaikan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mendorong terciptanya kehidupan ekonomi yang adil, sejahtera, dan beretika. Nah, kontribusinya seperti etika bisnis Islami. Dakwah menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Lalu ada pemberdayaan ekonomi umat. Dakwah sering disertai dalam program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan, koperasi syariah, dan pembinaan usaha mikro. Lalu ada distribusi kekayaan yang adil. Dakwah mendorong pelaksanaan zakat, infak, sedekah yang berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu ada kesadaran produktivitas. Nilai-nilai dalam dakwah seperti kerja keras, jihad dalam mencari nafkah, tanggung jawab, dan keberkahan mendorong masyarakat untuk aktif dan produktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi dakwah terhadap pembangunan politik. Dalam bidang politik, dakwah juga memberikan kontribusi besar melalui pembentukan karakter dan etika politik masyarakat dan pemimpin. Seperti membangun kesadaran politik yang etis, dakwah mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang adil. Lalu ada partisipasi politik yang aktif dan cerdas. Dakwah mendorong umat untuk berperan aktif dalam proses politik seperti menggunakan hak pilih, terlibat dalam organisasi sosial politik. Lalu ada mendorong kepemimpinan yang amanah. Dalam konteks
Dalam konteks dakwah politik, seringkali disampaikan pentingnya memilih pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Ini mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Lalu ada pencegahan radikalisme dan intoleransi. Dakwah yang damai dan moderat membantu menangkal paham ekstremisme yang bisa merusak stabilitas politik dan sosial.